pertama kuantitasnya. Nah, di sini yang saya gambarkan dulu, jangan lupa lagi ya Mas, ya Mbak ya. Di sini yang saya gambarkan di awal ini pada saat OPT dan OKT pada kondisi normal. Jadi, bagaimana sih perusahaan itu menghadapi pada kondisi ideal? Kayak tadi awal yang saya bilang, pada kondisi ideal ketika barangnya itu habis, mereka langsung dapat yang namanya bahan baku. Itu adalah kondisi ideal di sini ya. Jadi gambarnya yang kayak rumput itu loh, yang semuanya kenyataan sama dengan perencanaan. Nah, apabila itu pada kondisi ideal atau pada kondisi normal, maka kebijakan order periode tetap dan kebijakan order kuantitas itu selalu tetap. Kenapa saya bilang selalu tetap? Misalnya aja nih ya, misalnya ini perusahaan itu satu periodenya itu setahun ya, tanggapnya setahun, yang paling gampang setahun. Terus dia itu mau melakukan order atau frekuensinya itu 4 kali. Jadi tiap 3 bulan dia akan pesan barang buat bahan baku. Terus dengan kuantitasnya berapa? Kuantitasnya itu adalah 1/4 kebutuhan bahan selama satu periode. Kenapa saya bilang 1/4? Karena kan kita misalnya butuhnya itu 10.000 dalam waktu 1 tahun. Terus kita mau bikin dia 4 kali order, berarti kan per ordernya itu 2.500. Jadi 1/4-nya toh. Jadi dia itu. Jadi kenapa disebut kuantitasnya itu 1/4 kebutuhan. Tuh. Jadi dia akan selalu tetap, dia nggak akan pernah berubah. Ini kondisi normal. Jadi terus aja. Jadi OPT-nya itu tiap 3 bulan sekali. Tiap 3 bulan sekali selama 4 kali. Terus OKT-nya itu sebesar 1/4 dari total kebutuhan gitu. Jadi dia terus nggak akan berubah. Ini pada kondisi normal, pada kondisi ideal. Tapi seperti yang telah saya katakan sejak awal, perusahaan itu sulit sekali berada pada kondisi ideal karena banyak faktor-faktor yang mendorong mereka pada ketidakidealan. Nah, ini yang misalnya ini OPT dan OKT pada kondisi yang menyimpang. Jadi kondisinya dia itu nggak bener nih, kondisinya penyimpangan. Pada saat penyimpangan, untuk gambar yang pertama yang teman-teman lihat, untuk yang pertama itu adalah pada kondisi di mana manajemen perusahaan itu dia itu lihat nih, dia itu yang tetap adalah OPT-nya. Jadi pada gambar satu ini OPT-nya yang tetap, OPT-nya nggak berubah, konstan gitu, tetap aja. Misalnya kayak tadi tuh saya bilang itu per 3 bulan, jadi nggak berubah, 3 bulan. Jadi P-nya ini nggak berubah, kan OPT, berarti P-nya tetap. Jadi itu P-nya terus tetap nggak berubah. Ini yang pada kasus yang pertama. Nah, karena dia nggak mau waktunya berubah, dia itu nggak mau waktu frekuensi penyimpangannya itu berubah. Waktu frekuensi itu nggak mau berubah, otomatis bila terjadi penyimpangan bahan baku, yang harus berubah itu adalah kuantitasnya. Jadi mungkin pada pertama kali normalnya nih, per 15 hari dia pesen 2.500 atau per 3 bulan lah kata di awal ya. Per 3 bulan dia pesen 2.500, bulan kedua 2.500 lagi, yang ketiga 2.500 lagi, yang keempat 2.500 lagi, karena ternyata tidak normal ya, terjadi penyimpangan dan dia nggak mau merubah, pokoknya aku maunya per 3 bulan aku mesennya, aku nggak mau per 4 bulan atau per 5 bulan. Otomatis yang berubah adalah kuantitasnya. Jadi mungkin pada 3 bulan pertama dia memesan hanya sebesar 1.000. Pada 3 bulan kedua dia memesan sebanyak 3.000. Pada 3 bulan ketiga dia memesan 1.000 gitu, 1.000 atau dia memesan cuma 500. Nah, pada bulan keempat baru dia memesannya banyak. Jadi yang berubah adalah kuantitasnya, tapi tetap kuantitas ini harus memenuhi kebutuhan akhirnya, yaitu sebanyak 10.000. Seperti itu. Jadi yang berubah adalah kuantitasnya di sini. Jadi Q-nya yang berubah, P-nya tetap. Nah, pada kondisi kedua itu apabila perusahaan itu memprioritaskan ya kuantitas ordernya tetap. Jadi kuantitinya tetap. Q-nya ini loh, ini Q kan, ini Q semua ini, Q-nya itu tetap sebesar ini. Nah, otomatis secara pasti
maka periodenya itu akan berubah. P-nya yang berubah. Kalau OKT di pusat tetap, maka P-nya akan berubah. K-nya tetap. Nih, kuantitasnya tetap. Ini loh, tetap dia. Tapi otomatis P-nya ini akan berubah. Nih kan, beda kan panjangnya ini beda kan. Kalau ini kan panjangnya sama. Ini sama ini sama ini sama. Nah, yang kedua ini beda. P1, P2, P3 ini beda. Panjangnya beda kan. Nanti waktunya beda. Jadi mungkin untuk pemesanan pertama aku misalnya mungkin 4 bulan baru pesan. Nah, untuk pemesanan kedua 2 bulan udah pesan. Pemesanan ketiga 3 bulan aku pesan. Pemesanan keempat mungkin sebulan aku pesan lagi gitu. Tetap selama 1 tahun, cuma pemesanannya itu beda waktunya, beda bulan pemesanannya. Kalau yang pertama tadi bulan pemesanannya sama, cuma jumlahnya beda. Yang kedua, bulan pemesanannya itu berbeda, cuma jumlahnya sama. Jadi pemilihan keduanya ini tergantung pada kebijakan yang akan diambil oleh perusahaannya. Dia lebih prefer atau dia lebih mau yang mana. Kenyamanan perusahaan itu lebih nyaman, bahan bakunya lebih nyaman pada kondisi seperti apa, seperti itu. Itu tergantung dari perusahaannya sendiri mau menentukan yang mana, kayak gitu. Oke, sampai di sini mengerti, sudah selesai. Kelas kita sudah selesai. Ini kurang 5 menit lagi. Ini adalah soal yang harus teman-teman kerjakan secara individu semuanya. Apakah ada yang ditanyakan atau ingin menanyakan sesuatu? Ya. Gimana, Mbak? Mudah-mudahan mengerti. Mudah-mudahan mengerti ya. Ya, pasti mengerti, Mbak Ari. Gampang kok sebenarnya. Udah mau habis. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan buat teman-teman? Oh, tadi belum saya absen ya untuk yang trial kali datang. Tadi itu ada yang belum ke absen kah? Di sini saya baru mengabsen 3 orang nih. Ini yang belum ke absen Mbak Heni Prihatini, terus Mbak Helen Oktaria. Iya, udah mau habis ini waktunya. Mbak Siti Rahayu. Oke. Yang datang total hari ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Ada yang titip absen nggak? Ada yang kemarin izin ke teman-teman nggak? Oke, boleh Mbak Helen. Kalau misalnya nanti ada yang nggak mengerti, bisa tanya lewat email atau kirim pesan di Facebook saya juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang izin lewat teman-teman, berarti nanti saya langsung kasih alfa ya ini. Yang lainnya, ini tadi cuma yang masuk ke saya izin cuma Mbak Rita saja. Boleh ntar tanya ke Mas Wisnu aja. Tadi katanya Mas Wisnu yang paling ngerti kok. Jadi tadi Mas Wisnu bilang dia oke ngerti. Jadi semuanya bisa tanya tentang Mas Wisnu tuh. Ya. Ada suara burung. Iyalah Mbak. Di Pintung apalagi coba kalau nggak suara burung. Kalau di Taipei mungkin suara mobil ya. Burungnya siapa? Saya nggak punya burung. Itu burung di depan asrama. Mbak adalah orang kesekian yang bilang sama saya ada suara burung itu di sini. Iya, burung tetangga. Udah tambah malam ngomong, tambah malam, Bos. Oke, udah semuanya ya, udah saya rekap. Terus ini tugas individunya. Silakan teman-teman kerjakan. Oh, Mbak Ari suka burung ya, suka pelihara burung ya. Di sini banyak Mbak burungnya, banyak sekali. Tapi kita nggak boleh pelihara burung di sini, nggak boleh pelihara binatang di asramanya. Jadi nggak ada yang pelihara deh. Jadi semua itu burung-burung liar. Jadi dimaklumi aja ya. Nanti kalau kelas selanjutnya nanti
pesertanya ada burung-burungnya. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya teman-teman pada pertemuan selanjutnya. Mungkin tanggal 14 April ya, sebelum tanggal 21 kita akan ketemu di Taipei. Sudah kecatur semuanya, diingat-ingat tugasnya. Terima kasih, selamat malam semuanya, Wan An, dan have a nice dream ya.